Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Bardiawati Dali dengan NIM 4424234 dari kelas Kimia Nondik B, program studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan materi terkait laboratorium penunjang industri kimia. Laboratorium adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan kimia. Pada waktu membuat rancangan bentuk desain laboratorium, aspek keselamatan atau keamanan orang-orang yang akan bekerja di dalam laboratorium tersebut sangat perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laboratorium yaitu yang pertama, ruang tempat menyimpan alat dan bahan. Cara untuk menyimpan alat dan bahan untuk laboratorium yaitu yang pertama, semua alat dan bahan disimpan di dalam ruangan khusus menggunakan lemari atau rak penyimpanan. Sebaiknya ruangan alat terpisah dari ruangan bahan-bahan kimia. Yang kedua yaitu alat dan bahan kimia sebaiknya ditempatkan di dalam ruangan yang terpisah, kecuali jika alat-alat itu terbuat hanya dari gelas atau kaca dan tidak mengandung komponen dari logam. Ruangan alat dan ruangan bahan harus tersekat dengan baik sehingga uap bahan kimia tidak mudah pindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lain. Dalam hal ruangan alat dan ruangan bahan merupakan satu ruangan, zat-zat kimia harus diletakkan di dalam lemari yang terpisah dengan pintu-pintu lemari yang menutup rapat. Yang ketiga yaitu setiap ruangan penyimpanan harus memiliki sistem ventilasi alamiah yang baik agar ruangan tidak menjadi lembab dan dipenuhi uap atau gas bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan korosif. Jika digunakan kipas, diperlukan pengaturan cara menggunakan kipas sedemikian sehingga tidak menyebabkan kipas terlewati oleh uap korosif. Keadaan ini akan segera menyebabkan bagian-bagian kipas yang terbuat dari logam terkorosi. Yang kedua yaitu adanya bengkel dan ruangan teknisi laboratorium kimia. Banyak perbaikan alat-alat laboratorium yang dapat dilakukan sendiri oleh teknisi laboratorium. Laboratorium kimia sangat memerlukan ruangan bengkel kecil. Di dalamnya terdapat perkakas perbengkelan esensial seperti gergaji besi, gergaji kayu, bor tangan, bor listrik, berbagai jenis tang, kikir, solder listrik, catok, dan lain-lain termasuk meja bengkel. Yang ketiga yaitu membersihkan area kerja di laboratorium kimia. Yang pertama, membersihkan area kerja ruangan dan meja kerja di laboratorium harus selalu dalam keadaan bersih. Apabila ruangan dan perabotan di laboratorium terdapat debu, maka harus segera dibersihkan dengan lap. Apabila terjadi tumpahan bahan kimia, maka meja kerja harus selalu dibersihkan. Yang kedua yaitu membersihkan peralatan laboratorium. Kebersihan peralatan laboratorium baik yang berupa peralatan gelas atau non-gelas seperti bejana polietilene, polipropilene, dan teflon merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kegiatan laboratorium dan merupakan elemen penting dalam program jaminan mutu. Perhatian kepada kebersihan barang-barang tersebut harus ditingkatkan dan harus proporsional dengan tingkat kepentingan pengujian. Akurasi pengukuran yang dilakukan dan menurunnya konsentrasi analitik yang akan ditentukan. Yang keempat yaitu aturan kerja di laboratorium. Sebelum masuk ke dalam laboratorium, maka kita harus membaca aturan-aturan kerja yang ada di laboratorium itu. Yang pertama itu mempersiapkan hal yang perlu sebelum masuk ke laboratorium seperti buku kerja, cara percobaan, jenis bahan, jenis peralatan, dan cara membuang limbah sisa percobaan. Yang kedua yaitu dilarang makan, minum, dan merokok saat berada di dalam laboratorium. Yang ketiga yaitu
Jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja praktikum basah, segera keringkan dengan lap basah. Yang keempat yaitu mencatat data hasil percobaan secara lengkap. Yang kelima yaitu sarana pendukung laboratorium kimia. Yaitu sarana pendukung laboratorium kimia pertama itu pancuran hujan atau shower yang digunakan untuk membilas orang yang badan atau pakaiannya terkena cipratan atau tumpahan bahan kimia, lebih-lebih jika bahan kimia itu bersifat korosif. Yang kedua yaitu adanya ventilasi. Yang ketiga adanya wadah limbah atau wadah sampah laboratorium kimia, termasuk laboratorium yang menghasilkan limbah yang lumayan banyaknya. Oleh karena itu, laboratorium kimia memerlukan tempat mewadahi limbah dan atau sampah, terutama limbah atau sampah yang membahayakan kesehatan lingkungan. Yang keempat yaitu penerangan ruangan laboratorium memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar daripada ruangan kantor. Ini disebabkan di dalam laboratorium banyak dilakukan kegiatan mengamati yang memerlukan kemampuan penglihatan yang lebih baik. Yang keenam yaitu mengadministrasikan alat dan bahan. Mengadministrasi alat dan bahan di sini maksudnya mencatat jumlah atau banyaknya alat dan bahan yang ada. Mengadministrasikan alat dan bahan ini merupakan kewajiban petugas tertentu pada suatu laboratorium tersebut. Jenis atau nama alat dan bahan laboratorium sangat banyak. Spesifikasi setiap jenis nama dapat bermacam-macam. Spesifikasi ini perlu diketahui. Jenis atau nama, jumlah atau banyak, dan spesifikasi alat dan bahan, bahkan nama perusahaan yang memproduksi atau menjual beserta alamatnya perlu dicatat. Pencatatan dapat dilakukan dengan cara tradisional menggunakan buku atau kartu. Bila digunakan kartu, sebaiknya kartu disusun menurut urutan abjad berdasarkan nama alat. Dengan cara ini, pencarian data mengenai suatu alat dengan nama tertentu dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua yaitu adanya pengadaan dan penerimaan alat-alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan dapat ditinjau dari dua keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama, pengadaan untuk laboratorium baru yang alat-alat dan bahan-bahannya belum ada. Dan yang kedua yaitu melengkapi atau mengganti alat yang rusak atau bahan yang sudah habis terpakai atau bahan yang sudah habis waktu pemakaiannya atau kadaluarsa pada laboratorium yang sudah ada. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.